Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta kampus yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah di sore ini kita dipercobakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengkaji sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan fikih wanita yang disarikan dari kitab Fiqh Sunnah Nisa yang seperti biasa akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Ustaz Abu Idris Enggar Suprantoro hafizahullah. Saya nggak bawa kitab, saya bawanya Al-Jami. Benar, kitab saya. Tidak. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Enggar Suprantoro hafizahullah di Rumah Tahfidz Syiar Sunnah Nabawiyah Jawah 6 Sidoarjo Senaman Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan, tafadhol ya Ustaz. Ini sampai mana ini? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta kamu sayang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya, melanjutkan bahasan dari kitab Fiqh Sunnah Nisa, di mana pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas pada sholat sunat ya, yang kelima, yaitu as-sholatu ba'dal wudhu. Ini sholat setelah wudhu. Nah, sholat setelah wudhu ini sering dikatakan sebagai sholat syukrul wudhu ya. Diterangkan dalam kitab ini yustahabu laki kullama tawaddu'ti an tusalli raka'ataini au aksar. Dianjurkan bagi kamu tiap kali kamu selesai wudhu kamu sholat 2 rakaat atau lebih. Didasarkan ya, pada hadis Nabi alaihi salatu wasallam kaitannya dengan Bilal ya. Di mana Bilal ini diterangkan ya, itu tidak pernah meninggalkan sholat syukrul wudhu ini, bahkan sampai Nabi bertanya, ya Bilal, wahai Bilal, akhbirni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Nah ini sami itu kefana like baina yadaya fil jannah. Ya Bilal, kabarkan kepadaku dengan amalan yang paling diharapkan yang kamu telah mengamalkannya di dalam Islam.
sungguhnya aku telah mendengar suara dua sandalmu itu ada di hadapanku di surga. Tentang pembahasan dua suara sandalnya Nabi itu di hadapan Nabi di surga itu, karena memang Nabi alaihi salatu wasallam itu pernah ya dibawa ke surga ya. Dan betapa sabarnya Nabi ya. Beliau ini sudah melihat surga tetapi berada di dunia, karena surga itu begitu indahnya, sangat indah ya. Maka di situ beliau mengatakan ma'amil tu amalan arja inti ya. Beliau mengatakan tidaklah tidak ada amalan yang aku amalkan yang lebih aku harapkan di sisiku. Itu ani lam atau tahar ya. Sungguhnya aku ini tidaklah bersuci tohurun satupun bersuci maksudnya wudhu bisaatin minal lail au naharin di satu saat di malam ataupun siang hari illa sholat itu bidzalika tuhur maka tabali an usolli. Jadi bahasanya aku ini tidak bersuci ya, benar-benar bersuci dalam satu waktu baik malam ataupun siang hari, kecuali aku sholat dengan bersuci yang aku lakukan tersebut dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk diriku, untuk aku ini sholat. Pada lafadz maka tabali an usoliyah ya, an usoliyah itu menunjukkan bahwa beliau sholatnya bisa 2 rakaat, bisa lebih ya, sebagai satu bentuk tasyakur ataupun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa syukur itu tidak mesti dengan sujud syukur ya. Kan ada pembahasan seputar masalah syukur itu, manakala datangnya nikmat itu sujud syukur. Ini pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, pernah dilakukan oleh sahabat juga, dan diterangkan oleh para ulama diantaranya Syekh Utsaimin bahwa sujud syukur itu hanya dilakukan untuk nikmat yang mutajaddidah, yang sifatnya terbarukan ya, bukan nikmat yang sifatnya mustamirah terus menerus. Makanya tidak ada sujud syukur setelah sholat ya, tidak ada pula sujud syukur setelah misalnya orang habis baca Quran, tidak ada. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mendengar khabar tentang masuk Islamnya satu kaum dengan dakwah dari salah satu sahabat. Itu beliau sujud syukur. Ya, beliau sujud syukur. Demikian pula tatkala ada sebagian sahabat yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga sujud syukur. Jadi sujud syukur itu bukan untuk nikmat yang datang terus-menerus, tapi yang terbarukan saja. Nikmat yang baru. Nah kalau ini sholat setelah wudhu itu memang mustamirah sifatnya, terus-menerus. Jadi tidak ada sujud syukur, yang ada justru sholat syukurul wudhu. Sholat setelah wudhu dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya, ini
termasuk dari sebaik-baik bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu beramal soleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya, wa'malu ala Dawuda syukra, beramalah dan beramalah wahai keluarga Daud dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita ibadah di dunia ini, kita menghamba kepada Allah itu juga satu bentuk kesyukuran. Ya, makanya kalau orang beribadah kepada Allah itu ya rezekinya akan dilancarkan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka hanya beribadah kepadaku. Itu ayat setelahnya Allah menyebutkan ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu minhum an yut'imuni. Ya. Allah berfirman, ya, aku ini tidak menginginkan dari mereka itu rezeki, ataupun rezeki tidak diinginkan. Dan aku tidak menginginkan mereka ini dari mereka itu memberikan makan kepadaku. Ini secara tersirat ya, terangkan oleh para ulama, orang yang beribadah itu akan diberi rezeki. Akan diberi rezeki dan dia akan diberi makan. Kenapa? Ya karena dia itu sendiri beribadah itu bentuk syukur kepada Allah. Sehingga nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman nikmat dunia, lebih-lebih nikmat agama. Ya, lebih-lebih nikmat agama. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian. Dan sholat itu dengan berbagai macamnya sebenarnya masuk dalam keumuman syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau wudhu ini lebih nampak kesyukurannya karena memang dia bersyukur dalam rangka diberi kesempatan oleh Allah untuk bersuci. Jadi baru saja datang nikmat wudhu, setelah itu dilanjutkan dengan sholat. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Demikian ya. Nanti as-sholatu ba'dal wudhu. Sholat setelah wudhu. Dan orang yang setelah wudhu itu sholat itu kan biasanya dia juga akan menjaga wudhu. Kenapa? Ya, kenapa? Karena sholat itu kalau didasari dia bersyukur karena dia mendapatkan kesempatan dari Allah Ta'ala untuk bersuci, itu niscaya ya, akan ditambah kenikmatan dari bersuci sebelumnya itu dengan berbagai macam kenikmatan setelahnya. Kalau diniatkan syukur itu kan nikmat yang sebelumnya tetap. Nikmat yang sebelumnya tetap apa? Yaitu suci itu sendiri, kesucian. Nikmat yang ditambahkan, otomatis dia akan diberi kemampuan untuk mendawamkan apa? Mendawamkan wudhu. Makanya kebanyakan orang-orang yang menjaga sholat syukrul wudhu itu adalah orang-orang yang memang menjaga kesuciannya, atau kebanyakan dari hidupnya itu dalam keadaan suci itu. Karena dia tahu keagungannya apa? Keagungannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu semua didekati dengan dianjurkannya bersuci, lebih-lebih sholat. Sholat itu bahkan disyaratkan dengan bersuci. Dan bersuci. Ya. Ya.
tidaklah ada satu amalan amalan yang dianjurkan di dalam agama ini, entah baca Quran, tawaf, sholat, kecuali di dalamnya itu ada kaitannya dengan wudhu ataupun bersuci. Entah itu kesuci dari hadas besar ataupun hadas kecil, ya, ada kaitannya. Bahkan di madhab Syafi'i itu lebih ditekankan lagi ya, di madhab Syafi'i itu. Seorang sedang hadas besar misalnya, kayak junub, itu dibolehkannya untuk mereka makan, ya, tidur, itu mesti berwudu dulu. Memang hukumnya tidak wajib. Ya. Jadi sampai seperti itu, karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan seputar masalah masalah bersuci sebelum tidur bagi orang yang junub atau yang mau mengulangi mujamaah, yaitu mengumpuli istri itu untuk dia berwudu. Nah, mengulangi mujamaah itu kan termasuk dari perkara kemubahan, sehingga mereka mengkiaskan sampai mau makan juga wudu dulu kalau dalam kondisi junub, ya, dalam kondisi junub. Artinya dalam kondisi hadas besar itu tidak menghalangi untuk berwudu. Karena wudu bagi orang yang terkena hadas besar itu bisa untuk takhfiful hadas namanya, meringankan hadas. Jadi hadas besarnya menjadi ringan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Bahkan ada sebagian pendapat, namun ini menyelisih kebanyakan pendapat, manakala seorang wanita haid itu boleh untuk tinggal di masjid, tapi dia mesti wudu dulu untuk takhfiful hadas. Walaupun ini menyelisih pendapat kebanyakan para ulama. Wallahu ta'ala. Kemudian yang keenam yaitu sholatu tahiyatil masjid. Yustahabu laki idza dakhalti masjidan an la tajlisi, ya, hatta tusalli raka'atain, di hadisi Abi Qatadah anna Nabi alaihi salatu wassalam qala idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya raka'ataini. Dianjurkan bagi kamu seorang wanita ketika kamu baru saja masuk masjid, jangan kamu itu duduk sampai kamu sholat 2 rakaat. Didasarkan kepada hadis Abi Qatadah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, bila salah satu dari kalian itu masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ini dalam riwayat yang ada tambahan tahiyatan sebagai suatu tahiyah, bentuk menghormati, ya, tahiyah. Dan ini sesuatu yang ajib, ya, bahwa menghormati itu bisa berlaku untuk selain manusia, ya. Jadi ingat ya, tahiyah sama takdim itu beda. Takdim itu mengagungkan, ya, mengagungkan, ada unsur di situ mampu memberikan manfaat, mampu memberikan madharat, sehingga manusia ingin mendapatkan kemanfaatannya, mencari kemanfaatannya, ingin untuk dijauhkan dari kemadharatannya karena kemampuannya tersebut. Ini takdim. Dan biasanya nanti menjadikan dia akan melakukan ketundukan ritual-ritual kepada yang ditakdimi, diagungkan, ya.
Dan manusia manakala sudah masuki takdim itu, kalau pada benda mati ya, kayak rumah atau apa gitu ya, pohon, suatu tempat, itu biasanya tidak semata-mata tempat itu, tapi orang yang atau makhluk yang ada di situ, yang menunggu, itu biasanya takdim, takdim, ya. Nah, tahiyah enggak, tahiyah itu menghormati, berlaku padanya hurumah, kehormatan, ya. Dan tentu kalau hurumah itu juga sebenarnya tidak menghalangi untuk mentakdim. Seperti orang dia menghormati masjid. Tentunya karena masjid itu milik Allah, tempat yang dicintai oleh Allah, ini menjaga hurumah masjid untuk mengagungkan Allah gitu. Ya. Karena masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Itu demikian gitu. Jadi mesti dibedakan. Maka kalau seorang dia tahiyah, menghormati, ya, satu bentuk menghormati, memuliakan masjid ya. Itu takdimnya bukan kepada masjid, kepada Allah. Makanya sholat. Sholatnya itu bukan beribadah kepada masjid, tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mesti dipahami ya dengan baik seperti itu. Nah, ya. Makanya ada pembahasan seputar harta yang namanya muhtarom, harta yang dijaga kehormatannya. Salah satunya adalah makanan. Makanan minuman itu mesti dijaga. Makanya tidak boleh makanan minuman untuk, atau makanan itu misalnya untuk apa, membersihkan najis, itu tidak boleh. Misalnya punya roti, kemudian digunakan untuk istijmar atau istinja. Tidak boleh seperti itu. Ya, karena roti itu untuk makanan. Walaupun itu makanan, bukan makanan manusia pun tidak diperbolehkan oleh para ulama. Contoh misalnya kayak makanan jin itu. Makanya pada waktu Abdullah bin Mas'ud bawa roast kering ya, kotoran binatang udah kering untuk istinja, Nabi menolak karena itu makanan jin. Ya. Bahkan para ulama menjelaskan makanan ternak. Tidak selayaknya kalau ternak di situ sering makan dikencingi gitu. Tempat itu dikencingi. Ya, misalnya kayak sering ada sapi makanan di situ, makan di situ, tidak boleh itu dikencingi itu. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi tentunya memang apa? Hewan-hewan yang dia punya makanan selain daripada itu. Jadi kalau ada hewan makannya atau minumnya memang kotoran seperti belatung atau mungkin yang hidup di WC itu, saya enggak ada masalah seperti itu. Karena itu memang hewan-hewan yang apa ya, yang kotor, menjijikkan. Allah Ta'ala. Kemudian sholat yang selanjutnya yang ketujuh adalah as-sholatu li taubati minadambi. Itu sholat untuk tobat dari dosa. Ya. Diterangkan dalam kitab ini, barang siapa yang zalat qadamaha wartakabat damban. Barang siapa yang kedua kakinya itu tergelincir. Barang siapa yang kakinya manzalat qadamuha, saya keliru qadamuha. Barang siapa yang kakinya itu tergelincir dan dia melakukan satu dosa. Ya, dan ini tidak akan ada yang selamat ya. Ya. Min hadza basyarun, tidak ada satupun yang selamat dari perkara ini. Seorang pun, basar itu manusia.
maka fa'alaiha, bagi dia itu untuk antusari'a bitaubah wa rujuk ilallahi ta'ala. Bagi dia wajib untuk segera bertobat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dia adalah bahwa ghafirud dambi wa qabilu at-taubah. Iya, di situ kok tidak ada marbutoh ya, taubi ya. Ya. Karena dia Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mengampuni dosa, maha menerima tobat, dan datang dalam hadis Abi Bakar dalam dari jalan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Sami'tu Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, ya, aku telah mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, mamin rajulin yutnibu damban, ya, thumma yakumu wa yatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Ya. Tidak ada satu orang pun, ya, yang dia benar-benar berbuat dosa, kemudian dia bangkit berdiri, ya, maksudnya bangkit untuk berdiri itu, ya, dia pertama memang ingin segera melaksanakan amalan untuk sholat tobat, atau memang tobat itu sendiri, kemudian dia bersuci, berdiri, kemudian dia bersuci, kemudian dia sholat, setelah sholat kemudian dia minta ampun kepada Allah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dia. Dari hadis ini, ya, ini disebutkan ya, memang dia berdiri untuk berwudu, bersuci, kemudian sholat, setelah selesai sholat istighfar, dijamin itu dosanya akan diampuni. Ini yang sering dikatakan sebagai sholat taubati, sholat tobat, ya. Dan sholat tobat itu, ya, ini ditekankan pada saat seorang dia berbuat dosa. Makanya kalau ada orang yang dia mengamalkan setiap hari sholat tobat, itu enggak terlarang. Ya. Hanya saja untuk orang yang dia setiap hari mengamalkan sholat tobat, dia mesti muhasabah, mengingat dosa-dosanya, agar pada saat dia sholat tobat itu benar-benar pas gitu loh. Dia muhasabah, apa kesalahannya, apa dosanya. Ini orang yang benar-benar mawas diri gitu. Mawas diri. Dia bisa muhasabah itu dengan melihat dosa-dosa yang dia lakukan, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, yang kecil maupun yang besar. Dosa kaitannya hak Allah, demikian pula hak hamba Allah. Ya. Ini suatu yang sangat menakjubkan ya, bahwa pada sholat itu, pada amal sholat itu bisa dilakukan banyak perkara gitu loh. Seperti pada pembahasan yang lalu, kalau setelah sholat sunat kemudian istikharah, bisa minta petunjuk kepada Allah, ya, untuk urusan yang mubah. Bisa pula pada saat selesai wudhu juga ada sholat. Bisa pula tatkala masuk masjid ada sholat. Bisa pula setelah berbuat dosa ada sholat. Ya, makanya sholat ini termasuk amalan terbaik. Amalan terbaik. Ya, sehingga di antara rukun Islam itu, yang amalan yang paling utama setelah mentauhidkan Allah adalah sholat. Ya. Maka memperbanyak sholat itu merupakan suatu yang sangat dianjurkan.
ya, dianjurkan. Makanya para ulama kita itu kalau sholat, ya, sholat sunat mutlak itu sampai ratusan rakaat. Sampai ratusan rakaat. Ya. Kadang kalau sampai seperti itu kita itu bertanya, rezekinya datang dari mana gitu. Kan gitu. Ya kalau para ulama kan yang kita baca dari berbagai sejarah ya, itu jarang dinukil dari mereka itu tentang cara mencari rezekinya. Bukan berarti mereka itu tidak pernah kerja gitu. Sampai-sampai ada sebagian sahabat yaitu Abu Darda atau Abu Dar al-Ghifari, salah satu di antara dua sahabat itu. Beliau itu buka dasaran dagangan di pinggir jalan itu, di sebuah lorong. Kalau orang sekarang ya, itu di pinggir jalan gelar apa gitu, jualan sesuatu. Itu seorang sahabat itu, sepeninggal Nabi itu. Ya. Kemudian kalau pas datang masuk waktu sholat adzan, itu dia kukut gitu, dia tutup barang-barangnya, kemudian datang ke masjid itu. Datang ke masjid. Ini menunjukkan bahwa sahabat itu juga nyari nafkah gitu. Nyari nafkah. Dan ada banyak yang lain. Tapi yang lebih nampak pada mereka ini adalah hal-hal yang sangat menakjubkan. Entah ibadahnya, entah apanya gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Di dunia ini sampai-sampai ada sebagian dari salaf itu, andaikan di dunia itu tidak ada sholat, dia nggak ingin hidup di dunia ini. Ya, dia tidak ingin hidup. Karena sholat itu ibadah yang nikmat. Maka jangan sampai sholat itu dianggap sebagai sebuah beban. Suatu kesalahan kalau sholat itu dianggap sebagai sebuah beban. Tetapi sholat itu kenikmatan. Dan di dalam sholat itu terkumpul seluruh macam bentuk berzikir kepada Allah. Dari yang terbaik seperti qiraatul Quran. Membaca Al-Quran itu kan dia zikir yang paling utama. Dan dari sisi yang dibaca juga paling utama, yaitu Al-Fatihah. Setelahnya adalah surat-surat. Juga zikirnya, ya, ada takbir, takbiratul ihram, ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada istighfarnya, ada tahiyatnya, ada tasyahudnya, ada syahadat, ya, ada salamnya, ya. Makanya orang itu kalau dia melakukan sholat ya, itu kalau kadang ada orang itu pernah bertanya, kalau orang tidak pernah membaca mushaf, apakah dia berdosa gitu? Sehari nggak membaca mushaf dia berdosa. Maksudnya mesti difahami bahwa ukuran minimal seorang baca Quran itu membaca Al-Fatihah yang jumlahnya sejumlah dengan rakaat pada sholat 5 waktu. Ya, yaitu 17 rakaat. 2, 4, 4 berarti 10. Ya. Kemudian 3, kemudian 4, 17 rakaat. Itu minimalnya orang baca Al-Quran itu adalah baca Al-Fatihah sehari 17 kali. 17 kali pun hayahnya tidak bentuknya duduk, enggak gitu. Tapi dia di saat berdiri di dalam sholat. Ya. Itu menunjukkan keagungan Al-Fatihah ya. Dia dibaca, surat ini dibaca pada kondisi terbaik. Ya, kondisi terbaik. Kemudian tsumma qara'a hadhil ayata. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membaca ayat ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim.
Dan orang-orang yang ketika mereka itu melakukan fahisah, perbuatan keji yang dimaksud dosa, atau mereka itu mendolimi diri-diri mereka sendiri, maka mereka ini segera mengingat Allah Ta'ala, kemudian minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka atau atas dosa-dosa mereka. Sehingga di sini diterangkan wassolatu li ajli taubati mustahabbatun bittifaqi madahibil arba'ah. Ya. Salat untuk tujuan bertobat itu dianjurkan dengan kesepakatan 4 imam atau imam yang madhab-madhab yang 4. Ya, kesepakatan madhab yang 4, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ya, ini kesepakatan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ke-8 itu as-sholatu ba'da tawafi bil Ka'bati. Salat setelah tawaf di Ka'bah. Faqad sabata fi hadis Jabir bi sifati hajatin Nabi alaihi salatu wasalam anahu sholat rakaatain ba'dama tawafa khalfa maqami Ibrahim qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Maka sungguh telah tetap di dalam hadis Jabir tentang sifat haji Nabi. Ini hajinya sebenarnya panjang ya, ini hadisnya itu panjang tentang haji Nabi itu, yaitu Hajatul Wada. Bahasanya beliau ini sholat 2 rakaat setelah selesai tawaf di belakang makom Ibrahim. Maksudnya makom Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim pada saat mendirikan Ka'bah. Ya, kalau orang Indonesia dulu masjid dalamnya ada kuburan, di Arab saja ada makam Ibrahim gitu. Itu dia nggak paham, makom itu tempat berdiri. Tapi kalau di tempat kita karena kadang makam itu diagungkan jadilah sama, sehingga dikatakan makam. Harusnya kuburan. Penamaan makam itu nggak tepat gitu. Nah, arahnya pengagungan. Makom. Karena makom itu kedudukan atau tempat kedudukan. Artinya kalau ada orang dikuburkan dinamakan dengan makam, di situ punya kedudukan beda dengan tempat lain. Ya. Itu salah kaprah secara bahasa. Dan munculnya kesalahkaprahan bahasa seperti itu ya karena memang ada tindakan-tindakan yang menjadikan tempat itu dianggap sebagai makom. Makom dengan ada kedudukan. Ya. Dan memang kalau di Ka'bah itu kan ada tempatnya, makom Ibrahim itu ada tempatnya. Dan kalau sekarang itu berada di dalam lingkup dikasih portal itu, kasih portal-portal plastik itu. Tapi portalnya gede kantel gitu, nggak kayak yang di jalan itu, agak tebal. Dikelilingi sehingga nggak boleh orang sholat di situ. Yang pas belakang makom sedikit itu kira-kira berapa meter ya itu? Mungkin 2 meter kayak. Itu dikasih portal. Jadi kalau sholatnya di belakangnya lagi. Ya pernah ada orang yang jamaah haji itu kan, orang haji atau umroh itu kan macam-macam itu. Pernah jamaah umroh itu sholat di belakang itu. Biasanya agak nekat-nekat itu orang India, orang Pakistan gitu. Kadang Indonesia. Tapi biasanya dari sana, orang India, Pakistan, Bangladesh gitu. Jangankan sholat di situ ya. Wong ibu-ibu, mak-mak itu yang orang-orang dari sana itu mau nyium hajar aswad itu rebutan karo lanang wedok itu. Diusir sama tentara ya, polisi-polisi Masjidil Haram itu juga susah gitu.
Mereka nekat itu. Mereka nekat. Biasanya udah ibu-ibu sepuh-sepuh itu, ya udah umur 50-an. Ya. Pernah ada yang sholat di situ itu ya orang jangan benar-benar lewat di depannya itu, sambil dia menahan ya tetap ditabrak oleh yang tawaf, itu bukan tempat orang sholat. Karena sudah diatur sholatnya itu nanti di belakang itu. Jadi ada portalnya, itu orang tawaf tidak bahkan masuk di tempat khusus untuk sholat setelah apa? Setelah tawaf. Wong itu dikotai, sudah dikotai. Ini di sini ada tentara, ada polisi-polisi yang banyak itu. Nanti kapan apa itunya dibuka? Kapan? Biasanya kalau adzan nanti langsung dibuka, seret itu gunakan untuk soft itu. Nanti ditaruh di bagian belakang. Ya. Itu seperti itu. Qara'a fiha, Nabi alaihi salatu wassalam membaca di 2 rakaat itu dengan kul huwallahu ahad dan kul ya ayyuhal kafirun. Artinya sholatnya ringan. Dan di sini tidak terangkan bahwa Nabi itu membaca Al-Fatihah ya. Karena sudah dimaklumi gitu loh. Sesuatu yang dimaklumi tidak perlu untuk disebutkan di dalam sebuah nas. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ini saja yang bisa disampaikan di sore ini ya. Besok kita lanjutkan tentang sholat kusuf. Ya. Dan khusuf sama khusuf itu sama ya. Sering pemakaiannya sama. Walaupun di dalam Al-Quran ada yang satu digunakan untuk matahari, yaitu kusuf pakai kaf itu matahari. Kalau khusuf itu untuk bulan. Ya. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan, kalau tidak ada kita cukupkan sekian ya. Ada pertanyaan di kapan seorang itu dikatakan penuntut ilmu, dan bolehkan seorang menisbahkan diri sendiri sebagai penuntut ilmu? Penuntut ilmu itu dikatakan penuntut ilmu ya, tatkala dia itu memang melazimi di dalam belajar. Penuntut ilmu ya, entah kemudian penuntut ilmu itu untuk perkara-perkara yang hukumnya fardu ain ya, ataupun yang selebihnya itu fardu kifayah. Tapi biasanya penuntut ilmu itu dimutlakan untuk makna kedua, yaitu dia menuntut ilmu sampai pada tahap fardu kifayah, mengangkat kifayahnya umat ini. Ya. Biasanya dimutlakan untuk maksud itu. Ya. Ya. Karena kalau orang yang menuntut ilmu kemudian untuk perkara yang fardu ain saja untuk dirinya sendiri, ya itu memang jadi kelayakan tanggung jawab dia. Untuk dia belajar supaya dia bisa beribadah kepada Allah pada hal-hal yang hukumnya fardu ain. Ya. Ya, penuntut ilmu itu dimutlakan untuk apa? Dia belajar sampai pada yang sifatnya fardu kifayah. Makanya hal-hal yang menjadi siar-siar penuntut ilmu itu mesti dipelajari. Orang mau dikatakan penuntut ilmu untuk makna ini, ya. Ini mirip dengan tentang pembahasan seputar wali itu. Waliullah itu kan orang yang sangat dekat kepada Allah. Tapi sebenarnya setiap orang beriman itu wali gitu, waliullah. Walaupun dia berbuat dosa. Tapi tingkatannya itu ada yang dolimun li nafsihi, mendolimi dirinya sendiri, ada yang muktasid, ada yang pertengahan, ada yang sabikun bil khairat biidnillah. Orang-orang yang terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah. Nah, ini sering dimutlakan wali itu untuk makna ini, makna yang terakhir, yang tertinggi, sabikun bil khairat. Dan bukan makna yang pertama, kedua. Kan kita tidak mungkin mengatakan ada orang minum khamr
walaupun dia sering tetap sholat 5 waktu gitu, itu waliullah. Tidak mungkin gitu. Maka kalau seorang dia ingin menisbatkan kepada penuntut ilmu, ya dia mempelajari itu sebagaimana syiar para penuntut ilmu. Syiar para penuntut ilmu. Dan penuntut ilmu itu dia senantiasa akan haus dengan ilmu. Haus dengan ilmu. Sehingga nanti bolak-baliknya nggak akan pernah kosong dari menuntut ilmu. Ya. Sehingga adanya murojaah, adanya apa istilahnya ilmu di murojaah, ya, ilmu kemudian dimundakarohkan, itu nampak pada dirinya, itu nampak. Ya, seorang bisa dikatakan penuntut ilmu itu kan kaitannya dengan murid ya. Ini murid. Kalau nanti sampai pada taraf mengajar itu ya kan guru kan gitu. Guru. Maka mesti disadari bahwa untuk dikatakan belajar seorang murid seseorang itu diterangkan oleh para ulama kalau dia pernah belajar satu bab saja dari satu bab ilmu dari guru tersebut, berarti dia muridnya. Ya. Satu bab. Itu minimalnya dikatakan seorang murid. Minimalnya sudah dikatakan murid. Tentunya murid itu ada tingkatan-tingkatan gitu. Makanya kalau di kalangan para ulama itu ada tobakoh namanya. Ini tobakoh 1, tobakoh 2, tobakoh 3. Ya. Jadi ada kelas-kelasnya. Ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Kemudian menisbatkan dengan ilmu itu sesuatu, menisbatkan menjadi penuntut ilmu itu adalah penisbatan yang bagus. Karena orang manakala mengatakan saya pelajar, itu pelajar itu identik dengan karakter belajar. Jadi kalau dia nisbatkan misalnya pelajar nggak pernah belajar, kan lucu. Masuk pakai seragam lontang-lantung cuma di warung koboi. Nah ini bukan pelajar ini. Ya. Makanya pelajar, kalau karakter pelajar itu walaupun di warung koboi ya dia belajar gitu. Saya karena dulu saya masih ingat waktu saya belajar itu sering karena saya suka apa? Karena dia murid saya itu punya murid ya. Sama jahe di warung koboi itu. Wah, rasanya khas banget itu. Ya namanya. Paling enak di situ. Jadi kalau pulang ngaji itu mesti diajak mampir. Mampir ya masih pakai sarung, kadang pakai jubah, kadang pakai gitu terus gitu. Ya kadang kalau pas mampir di situ yang bikin risih gitu. Kalau dulu waktu saya belajar kitab adab itu tidak boleh penuntut ilmu, pengajar itu untuk jajan di warung koboi gitu. Atau di warung itu tidak dianjurkan, jajannya di rumah. Tapi dari para ulama itu ada dua tipikal. Yang satu memang ada satu kisah dua orang ulama. Satu ulamanya itu pokoknya merendahkan muruah jajan makanan gitu. Yang satu ulamanya itu seneng jajan. Jadi kalau pulang misalnya mau ngajar atau apa gitu, mampir warung makan gitu. Di suatu saat mereka bareng dalam satu perjalanan. Ya, perjalanan. Yang satu kan tidak mau warung makan gitu. Yang satu mau makan gitu. Tapi giliran pas ketemu lagi, mana kok saya nggak dibelikan gitu. Artinya kan berarti dia juga Ya kadang ini kaitannya dengan muru'ah. Tapi memang tipikal ulama sendiri itu ada yang kadang sangat menjaga muru'ahnya, ada yang justru berbeda. Ada yang justru dia sangat menjaga kedekatan dengan manusia. Sehingga ada yang kalau ditanya, misalnya dia ditanya ilmu itu mesti ngadep di rumahnya, janjian gitu. Tapi ada yang ditanya itu pas di jalan, saya mau bertanya, langsung disuruh bertanya. Ibnu Umar itu sedang ada di Mekah itu.
beliau dipegang pundaknya oleh 2 orang tabiin besar. Langsung bertanya di situ. Ya, nggak kemudian besok nanti kalau pulang ke Madinah kita ketemuan. Nah, repot lagi gitu. Ya. Makanya ada karakter dari penuntut ilmu itu yang bagus itu. Dia kadang niru syekhnya, gurunya itu yang ada salah satu pelajaran yang saya ambil ya saya pernah lihat itu. Jadi dia itu kan memang dikenal sebagai ustadz ya. Dia kadang kalau ke pasar juga biasa pakai peci, pakai baju koko kadang ya, pakai pakaian muslim lah. Dan orang kenal dia itu adalah seorang ustadz. Itu kadang itu pas belanja itu mau pulang gitu, dia tanya, Ustaz, saya mau tanya masalah haid gitu. Karena saking dekatnya itu nggak merasa nggak merasa segan gitu untuk bertanya gitu. Itu kan penting karena dia akan bertanya tentang kondisi istrinya. Kalau besok saya kosongnya hari Ahad, itu keburu nggak kejawab gitu. Besok lupa. Ya, makanya kadang ya kedekatan itu juga ada faedahnya gitu. Sehingga orang itu tidak merasa segan, terhalang untuk bertanya ilmu kepadanya. Karena orang itu macam-macam. Makanya Syekh Shalih Al Fauzan, ini kisah ya. Syekh Shalih Al Fauzan itu tatkala beliau itu di murid-muridnya itu segan sekali tanya sama Syekh Shalih Al Fauzan. Tapi kadang ada orang jenggotnya dikerok, celananya pakai jin gitu. Itu datang ke Syekh Shalih Al Fauzan, deket, langsung salaman, kemudian tanya tanpa beban itu. Dan Syekh Shalih Al Fauzan juga melayani dengan sangat lembut gitu. Ya, padahal kalau murid-muridnya mau dekat aja segan sekali gitu loh, segan sekali gitu. Tapi kalau kita tanya mana lebih utama, ya lebih utama yang ini penuntut ilmu tersebut. Dia duduk terus belajar sama Syekh Shalih Al Fauzan, dia hanya saat itu saja. Nah, Syekh Shalih Al Fauzan tentu beda karena ini untuk mendidik adab bagi murid-muridnya. Kalau yang itu, kalau ditekankan adab nggak jadi tanya itu. Nah, ini seorang dia masih cerdas. Ya. Makanya kalau misalnya sudah jadi pengajar itu ya, jadi pengajar pada tahapan itu nanti kalau tidak dipanggil ustadz itu jangan tersinggung gitu. Karena ada sebagian yang seperti itu. Diserang hormati rasa dijawab baik. Enggak. Ya kadang orang itu macam-macam gitu. Nabi alaihi salatu wasallam itu kalau para sahabat bertanya mesti ya Rasulullah, ya Nabiullah. Nah, kalau orang Arab gunung, ya Muhammad alaihi salatu wasallam. Itu kan kurang ajar banget. Tapi Nabi biasa saja. Kenapa? Karena kalau ditekankan kamu suruh mengucapkan ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabiullah dan yang lain sebagainya, rasido ngaji. Tidak jadi bertanya. Ya. Dan kita tahu orang bertanya itu dia bimbingan agama itu menyelamatkan dunia akhiratnya. Sementara kalau ingin dihormati itu cuma kepentingan dunia dari yang ditanya, kan gitu. Pribadi gitu. Ya. Itu dipahami baik. Jadi menisbatkan sesuatu yang bagus. Ya. Cuma kalau tadi ya belajar yang sampai yang apa istilahnya yang fardu kifayah atau yang sampai lebih daripada itu. Ya, yang lebih daripada itu apa yang dia pernah belajar dan paham, pernah selesai, maka mengulanginya hukumnya sunat. Diterangkan oleh para ulama. Ya, walaupun pembahasannya kadang kalau dikatakan sunat, saya sendiri ada sesuatu ada sesuatu yang masih butuh untuk disingkap masalah itu. Karena sebagian ulama memang ada yang mengatakan itu jadi hukumnya sunat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Jadi mempelajari misalnya kayak sepekan sekali sudah dikatakan penuntut ilmu atau belum? Ya sebenarnya kalau secara urfiahnya belum gitu. Ya, penuntut ilmu itu. Karena karakter itu belum nampak. Jadi karakter penuntut ilmu itu ya memang dia memang hari-harinya itu ada waktu untuk menuntut ilmu dan biasanya dia juga punya kesempatan di rumah itu meluangkan waktu untuk murojaah, untuk mementingkan, mengingat istilahnya pelajaran-pelajaran yang pernah
lakukan atau pernah dipelajari. Mungkin demikian ya yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup insyaallah. Cek. Ya, baik, kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Engkel atas jawaban yang telah disampaikan dan ilmu yang telah diberikan. Demikian pula kepada saudari penanya, sehingga kita bisa mendapatkan faedah tambahan pada kajian di sore hari ini. Dan para peserta kamu sayang, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kita menuju ke acara yang terakhir, yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara, demikian pula mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas, memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim di sore hari ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim di sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.